saya ingin melanjutkan pembangunan yang telah dirintis oleh Presiden Joko Widodo. Saya telah bersatu dengan Presiden Joko Widodo. Dulu saya tahu ini emak-emak banyak kecewa saya gabung. Tapi saya yakin bahwa emak-emak mengerti dan sekarang paham. Saya bersatu sama Pak Jokowi. Saya menjadi, walaupun beliau kalahkan saya 2 kali. Ya, saya langsung ke Mas Burhan. Tentunya ketika kata-kata saya sudah bersatu dengan Pak Jokowi, itu makna sesungguhnya, maksud sesungguhnya itu tentu yang tahu hanya Pak Prabowo ya. Tetapi kalau analisa Anda, maksudnya Prabowo menyatu dengan Jokowi dari segi apa? Kesamaan fisikah, keberlanjutannya kah, atau menyatu dengan Jokowi lewat anaknya? Ya, bisa ditafsirkan banyak hal, tergantung sudut pandang kita ya. Tetapi yang jelas kan, untuk menyatu dalam satu pemerintahan sudah terjadi. Ya. Untuk menyatu dalam satu visi pun sudah terjadi. Karena Koalisi Indonesia Maju punya komitmen untuk keberlangsungan program legasi Presiden Jokowi. Yang belum terjadi adalah bersatu dari sisi pasangan Prabowo Gibran. Itu belum. Kita harus lebih sabar untuk menunggu apakah eksperimen itu akan dijalankan atau tidak. Tetapi yang penting kan apa tujuan Pak Prabowo mengatakan demikian. Nah, di atas segalanya tentu saya tidak ingin mengatakan tujuannya cuma satu, tetapi di antara tujuan itu adalah strategi elektoral, yaitu membidik basis pendukung Pak Jokowi. Nah, dan dari data memang ada 29% pemilih Pak Jokowi 2019 yang sekarang sudah berlabuh ke Pak Prabowo. Nah, mungkin Pak Prabowo ingin memperbesar ya captive pendukung Pak Jokowi yang melirik dirinya dengan cara menggandeng Gibran. Tetapi jangan lupa strategi ini juga punya dampak negatif kalau tidak dikelola secara baik. Tadi saya sebut ya 57% pemilih Pak Prabowo itu berasal dari basis lama. Dan kalau misalnya pilihan kepada Mas Gibran itu justru yang muncul adalah bersatunya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, di mata basis 57% itu bisa problematik. Karena mereka masih melihat Pak Prabowo sebagai satu figur yang selama ini bisa menjadi jawaban buat mereka yang tidak puas terhadap Pak Jokowi. Jadi poin saya, alih-alih mendapatkan dukungan baru dari pemilih Pak Jokowi, tapi basis lamanya bisa bocor. Jadi itu yang justru bisa jadi masalah tadi itu. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Awi. Kemarin Pak Ganjar lewat akun X-nya menyinggung soal loyalitas. Ada kata-kata di situ, setia pada rumah yang membesarkan mereka. Kemudian tadi seperti sudah kita saksikan bersama, Bu Mega juga mengatakan ini bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan keluarga. Seakan-akan ini menyindir satu figur begitu. Apakah ini sebenarnya kubu Pak Ganjar, Mas Awi, setahu Anda sedang gerah melihat Pak Jokowi yang kelihatannya lebih condong ke Pak Prabowo? Mas Awi, setahu Anda? Enggak ada yang begitu, karena apa yang disampaikan oleh Bu Mega itu kan secara umum bahwa kita berpolitik itu politik kebangsaan, bukan politik untuk kepentingan kelompok ataupun keluarga tertentu. Ini sebagai sebuah warning, dan apa yang disampaikan Pak Ganjar itu sebenarnya peribahasa ataupun pepatah yang selalu diajarkan oleh orang tua kita. Kita ini sebagai orang Jawa misalkan selalu mendapatkan wejangan-wejangan yang seperti itu. Nah, kalau kemudian ada yang menafsirkan bahwa itu untuk menyindir kelompok-kelompok tertentu ataupun oknum tertentu, ya kita kan nggak bisa membatasi hak orang untuk menafsirkan gitu. Jadi sama sekali tidak ada berkaitan. Oke. Mas Awi, tapi ketika sudah mengerucut ke satu nama seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Hasto dan sudah Anda amini tadi juga, apakah dalam proses pembahasan pengerucutan menjadi satu nama itu juga lagi-lagi melibatkan figur Jokowi? Karena Pak Jokowi itu bukan ketua umum partai, sementara di Undang-Undang Pemilu itu partai pengusungan calon presiden dilakukan oleh partai politik. Jadi ya, tidak kan terlalu. Untuk pembahasan cawapres Ganjar juga dilakukan dengan diskusi bersama dengan Pak Jokowi katanya. Nah, kita kan diskusinya 4 ketua umum partai saja itu dalam beberapa kesempatan. Gitu. Berarti tidak melibatkan Pak Jokowi di situ ya untuk pengerucutan satu namanya? Ya kalau
dalam beberapa hal kan sudah kita sering sampaikan bahwa cawapres dari Pak Ganjar ditentukan oleh para ketua umum partai. Karena itulah yang menjadi dasar yang diatur dalam undang-undang pemilu. Jadi urusan capres-cawapres itu bukan ranah presiden, tetapi ranah ketua umum partai. Oke, baik. Saya ingin kembali membahas ke Pak Viva ketika ini semakin mendekati dengan detik-detik untuk pendaftaran ke KPU untuk pasangan capres-cawapres. Sebetulnya apa sih yang membuat Koalisi Indonesia Maju belum sampai mengerucutkan ke satu nama? Apakah memang masih ada beberapa pertimbangan atau apa yang masih ditunggu sebetulnya? Timingnya apa, Pak Viva? Yang ditunggu itu adalah waktu yang baik dan momentum yang tepat karena kita beberapa kali sudah mendiskusikan dan sudah mengkerucut ke beberapa nama. Nanti akan kita lihat keputusan yang terbaik itu adalah keputusan yang objektif yang akan diterima oleh seluruh anggota Koalisi Indonesia Maju. Karena targetnya ada dua. Satu, melanjutkan pembangunan dan melakukan revisi untuk perbaikan-perbaikan di masa depan, dan yang kedua, untuk itu harus menang di pemilu presiden. Nah, dalam kerangka itulah, maka proses untuk komunikasi di internal ini saya rasa berlangsung secara kekeluargaan, secara guyup, secara komunikatif, dan nanti bila tiba masanya, dalam waktu yang tidak terlalu lama akan diputuskan oleh Pak Prabowo bersama dengan seluruh pimpinan Koalisi Indonesia Maju. Oke, baik, karena waktu kita terbatas, sayang sekali kita akan akhiri diskusi kita malam hari. Jadi terima kasih Pak Viva, Mas Awi dan juga Mas Burhan sudah berbagi sudut pandang, perspektif, informasi pada malam hari. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.